Begitu kuatnya hadirat Tuhan malam hari ini, sampai kita tidak bisa berhenti untuk mengucapkan syukur betapa Tuhan terlalu baik bagi kita. Amin. Haleluya. Malam hari ini saya dipercayakan untuk boleh berbagi renungan singkat seputar tentang penyembahan, saudara. Saya mau katakan bahwa penyembahan itu punya tempat yang spesial di hatinya Tuhan. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah bergeser di hatinya Tuhan. Alkitab mencatat bahwa sebelum dunia diciptakan pun penyembahan itu sudah ada di surga. Dan Alkitab Wahyu berkata, kitab Wahyu berkata, sampai pada kekekalan itu tidak akan pernah berhenti, terus berlangsung. Bahkan akan dikumpulkan dari segala penjuru bumi, suku, bangsa, dan bahasa bersatu menyembah Tuhan. Saya mau katakan penyembahan adalah atmosfernya surga. Kalau saudara mengerti dan paham lebih dalam tentang penyembahan, penyembahan saudara tidak jadi biasa saja. Penyembahan bukanlah pendahuluan dari sebuah ibadah. Penyembahan bukanlah sebagai pembukaan dalam sebuah ibadah sebelum firman. Tapi penyembahan adalah sesuatu yang berkenan di hatinya Tuhan. Begitu spesialnya penyembahan itu di hati Tuhan. Kita akan belajar malam hari ini. Ada 3 hal yang paling penting, yang paling dasar tentang penyembahan di mata Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Nanti saudara bisa baca satu pasal saudara, karena begitu panjang. Saya diberi waktu 25 menit saja untuk bagi sharing ini. Saya bacakan satu ayat. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan bilang, aku menghendaki penyembah yang demikian. Pernahkah saudara renungkan? Begitu dahsyatnya Tuhan Allah kita, Dia yang pencipta alam semesta, yang punya segalanya. Dia bisa lakukan yang terbaik yang Dia mau. Dia punya surga, Dia juga punya bumi ini. Tetapi Dia katakan bahwa Dia masih mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah saya dan saudara. Kita tidak pernah benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan minta kita menjadi penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Nanti saya coba jabarkan satu-satu dengan secara singkat saudara. 3 hal penting dari ayat ini, dari kisah tentang bagaimana perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Pada saat itu Yesus sedang berada di Yudea. Dia ingin melayani, dia ingin menginjil kembali ke Galilea. Tetapi sepanjang perjalanan dia akan melewati yang namanya kota Samaria. Di kota Samaria itu dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Karena pada saat itu Yesus perjalanan dia letih. Dia singgah di sebuah sumur, dia duduk di pinggir sumur. Sambil menunggu, sambil duduk, datanglah perempuan Samaria itu datang kepada sumur itu untuk menimba air. Di situ Yesus bertemu dan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini dan menceritakan bahwa siapa dia? Dia adalah air hidup. Kalau engkau minum sumur yang ada saat ini, mungkin engkau akan haus lagi. Tetapi kalau aku beri engkau air yang adalah sumber hidup itu, engkau tidak akan haus sampai pada kekekalan.
Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Yesus mengetahui bahwa perempuan ini adalah seorang yang punya 5 suami. Dan yang ada sekarang bukan suaminya. Tidak berhenti sampai di situ. Yesus juga mengajar perempuan Samaria ini dengan berkata bahwa bukan di tempat ini, bukan di gunung ini, dan bukan di Yerusalem engkau menyembah. Tetapi saatnya akan tiba bahwa engkau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Poin pertama yang saya bagikan malam hari ini, bagaimana penyembahan kita harus mengerti bahwa penyembahan itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Perempuan Samaria ini diajar Tuhan untuk mengerti bahwa siapa Tuhan, siapa Yesus, siapa Dia. Kita nggak bisa menyembah kepada Bapa yang tidak kita kenal, tapi kita bisa menyembah kepada Dia yang kita kenal. Kecil, saudara, bisa terbaca? Yohanes 4 ayat, saya ambil ayat 21, coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah Bapa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus mencoba memberitahu bahwa tanpa mengenal Tuhan tidak bisa terjalin hubungan relasi dengan Bapa. Karena itu Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria itu bahwa akulah ini, jika engkau percaya kepadaku, maka aku akan berikan engkau air hidup yang akan engkau terima tidak akan pernah habis. Saudara, kita mengenal Tuhan melalui apa? Alkitab mencatat kita bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita bisa mengenal Tuhan melalui hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengenal Dia karena kita tahu dalam firman-Nya Dia seperti apa, Dia bagaimana, Dia siapa. Dalam cerita ini Yesus mengutarakan begini. Di ayatnya yang ke-9 katanya, maka kata perempuan itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Yesus sedang mau bilang begini, aku ini Tuhan yang tidak memandang muka, tidak memandang status, tidak memandang engkau rendah, sekalipun engkau orang Yahudi, orang Samaria. Pada saat itu di zamannya, saudara, orang Samaria itu dianggap rendah karena mereka sudah kawin campur dengan penduduk yang menyembah berhala. Jadi mereka dianggap tidak lagi murni sebagai seorang Yahudi pada saat itu. Tetapi Yesus mau menyatakan dirinya, ini saya. Kalau kau mau kenal saya tidak pernah memandang rendah siapapun, semua sama di mataku. Makanya perempuan ini heran, kok bisa? Tapi sebenarnya dia sementara memperkenalkan dirinya, ini saya. Apalagi, siapa lagi Yesus dia perkenalkan dirinya? Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan kepada siapa Dia berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah memberikan kepadanya air hidup. Hidup yang Yahudi tidak, salah kopinya saudara, terakhirnya. Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah, kepada siapa dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku hidup. Saudara, bicara tentang air hidup, hanya siapa yang punya, saudara? Hanya Dia, hanya Tuhan. Jadi Yesus mau memperkenalkan juga dirinya, akulah air hidup, akulah Tuhan, akulah Raja, akulah Dia. Siapa lagi? Bagaimana Dia memperkenalkan dirinya? Dia memperkenalkan dirinya dengan berkata, aku tahu bahwa engkau memang tidak punya suami.
Siapa yang bisa tahu bahwa dia belum beritahu tetapi dia sudah tahu? Itu membuktikan dia memperkenalkan dirinya bahwa dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang sanggup mengetahui segala yang terselubung yang engkau tidak beritahu. Jadi pada intinya ketika kita mau berrelasi dengan Tuhan, Tuhan mau kita itu mengenal dulu siapa dia. Yesus itu siapa, bagaimana dia, sifatnya dia, apa yang dia suka, apa yang dia tidak mau, apa yang dia kehendaki dalam hidupmu. Kita kenal dulu dia, maka kita akan mudah berelasi dengan dia di dalam penyembahan kita. Kita kenal dia bukan juga dari firman, bukan semata-mata dari firman. Seringkali kita juga banyak mengenal Tuhan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 19 berkata, kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Dari awal dicerita, pada akhirnya pengalaman dia dengan Tuhan menyatakan dengan hati percaya bahwa engkaulah Tuhan, engkaulah nabi. Pengalaman pribadi dengan Tuhan membuat dia semakin mengenal Tuhan itu siapa. Ayub juga berkata demikian di ayat yang lain. Berkata bahwa siapa saudara? Dulu aku hanya mendengar dari kata orang, sekarang aku melihat sendiri betapa Tuhan terlalu ajaib. Mengenal Tuhan adalah jembatan pertama untuk kita membangun relasi di dalam penyembahan, bukan rutinitas. Kalau engkau anggap hanya ke gereja itu penyembahan, saudara terlalu terbatas. Tetapi hubunganmu dengan Tuhan itulah penyembahan yang sesungguhnya. Amin saudara. Saya berdoa buat saudara. Sampai di sini saya percaya Tuhan Allah memampukan saudara untuk mengerti bahwa penyembahan itu bukan sekedar lagu pujian, bukan sekedar suara yang bagus, bukan sekedar mulut yang berbicara, tetapi hati saudara percaya dengan Tuhan, mengenal dia lebih lagi sehingga saudara berrelasi dengan Tuhan. Tidak sampai di situ saudara, apa yang perempuan Yesus ajarkan kepada perempuan Samaria ini tentang penyembahan. Kita punya dua pilar penyembahan yang Tuhan ajarkan. Dua pilar penyembahan itu dikatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama kita menyembah dia di dalam roh. Yang kedua kita menyembah dalam kebenaran. Tetapi ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dia harus beriringan bersama-sama. Karena Alkitab berkata itulah penyembahan yang aku kehendaki. Menyembah di dalam roh artinya gini saudara. Kita menyembah dia dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan kejujuran tanpa ditutupi oleh apa-apa. Tanpa pakai topeng. Karena Tuhan hanya menjamah yang asli. Sekalipun dia sedang terluka. Tersakiti bahkan berdosa. Itulah Tuhan kita. Dia mau kita menyembah dia seperti itu. Kita bawa, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Karena kita mengasihi dia. Walaupun dengan keadaan hari ini kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Tetapi kita terbuka sama Tuhan tanpa topeng. Tuhan, saya manusia berdosa. Saya mau kau pulihkan. Saya mau mengalami Tuhan. Itu Tuhan mau kerjakan atas hidup saudara. Itulah yang Tuhan maksud menyembah di dalam roh. Dan tidak sampai di situ saudara. Perempuan Samaria ini diajar dibilang begini. Tuhan, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tetapi engkau jawab bukan. Perempuan Samaria ini bertanya tentang lokasi untuk menyembah. Tetapi Yesus menjawab tentang kondisi hati. Penyembah di dalam roh tidak dibatasi oleh situasi dan tempat. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat di mana kita beribadah. Tetapi dimanapun yang kita mau, kita bisa terhubung dengan Tuhan. Di motor saudara, di rumah saudara, di pekerjaan saudara. Tidak pernah dibatasi oleh tempat. Tuhan bilang tidak dibatasi. Bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Dimanapun engkau berada, engkau mau terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan tidak punya batasan untuk engkau mau terhubung dengan Dia.
Yang percaya katakan amin. Itulah menyembah di dalam roh. Kita punya gairah dan api roh menyembah Tuhan dimanapun berada. Sekalipun dalam keadaan yang sulit untuk menyembah, tetapi kita membawa hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Itulah Tuhan rindu yang terjadi atas hidup kita. Tapi tidak cukup sampai kita hanya menyembah seperti itu. Tuhan juga mau kita berbarengan dengan kebenaran. Kebenaran yang Tuhan maksudkan, menyembah di dalam kebenaran artinya sesuai dengan realnya Tuhan. Kalau di dalam ayat ini, dalam pembacaan ini, realnya Tuhan itu apa? Sebelah kanan 4 ayat 24. Allah itu roh. Itu realnya Tuhan. Aku itu roh. Jadi kalau engkau menyembah aku harus dalam roh. Tuhan sudah pasang rel. Ini kebenarannya, aku itu roh. Makanya tidak heran Alkitab dicatatkan di tempat lain. Tuhan bilang begini, roh membantu kita mengungkapkan semua keluhan kita ke hadapan Tuhan. Roh Kudus di dalam hati kita, itu yang memampukan kita untuk berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Apalagi relnya Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa. Itulah persembahanmu, ibadahmu, penyembahanmu yang sejati. Itu yang menjadi kebenaran, menyembah di dalam kebenaran. Jadi menyembah di dalam roh, kita bersemangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bergairah di dalam Tuhan, mengiring Tuhan. Tapi di dalam segalanya kita juga punya rel bersama dengan Tuhan. Bahwa kita percaya hidup ini bersama dengan Tuhan, Dia Tuhan yang menyertai kita. Kita harus jaga kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Itulah relnya Tuhan. Jadi tidak putus sampai menyembah di dalam roh saja, tetapi kita harus barengi semuanya dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan atas hidup kita. Perhatikan saudara, kalau orang menyembah di dalam roh tanpa kebenaran, yang terjadi begini saudara. Dia hanya rindu menyembah di gereja, merasakan merinding, merasakan menangis, merasakan angkat tangan, bergirang, melompat bagi Tuhan. Tetapi kehidupannya karena tidak ada kebenaran, tidak menjadi cermin di luar. Artinya saudara bisa jadi fanatik yang liar, yang tidak dibatasi oleh kebenaran. Tetapi sebaliknya, kalau saudara hanya menyembah di dalam kebenaran tanpa di dalam roh, maka yang terjadi sifatnya hanya agamawi, sifatnya hanya legalitas. Seperti seorang Farisi yang tahu firman, yang hafal ayat, tetapi pada akhirnya hatinya kaku dan cenderung menghakimi. Makanya Tuhan tidak mau seperti itu. Kita harus seimbang antara roh dan kebenaran. Dua hal ini seharusnya menjadi dasar pilar penting dalam hati kita, bahwa saya mau menyembah Tuhan karena saya kenal Dia. Saya menyembah Tuhan karena saya percaya Dia Tuhan yang bersama dengan saya. Saya tahu Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya mau menyembah, saya mau bergairah sebab Tuhan, penyembahan dalam roh itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Saudara pernah enggak kalau seumpamanya saudara menyatakan cinta, ilustrasi saja, menyatakan cinta kepada seseorang. Contoh, saudara beri bunga. Pernah, siapa yang pernah jatuh cinta? Saya juga pernah jatuh cinta saudara. Tapi sorry buat enggak pernah kasih bunga. bunga saya beda saudara ya. Bukan bunga-bunga yang daun-daun itu, tapi hanya saya dengan dia yang tahu. Nah, saudara lagi jatuh cinta ini pada seseorang. Seperti saudara sedang jatuh cinta sama Tuhan. Saudara kasih bunga sama dia, contoh. Malu-malu saya.
Contoh ya, inilah ya dikasih bunga. Tetapi saudara waktu kasih bunga, saudara sambil main HP. Saudara tidak lihat mukanya. Berkenan tidak sama yang terima itu saudara? Apa yang terjadi? Saudara nyembah, haleluya, angkat tangan, haleluya, haleluya. Sambil saudara mencari sesuatu. Saudara tidak menyembah, sedang tidak menyembah di dalam roh. Saudara sedang menyembah setengah-setengah dan Tuhan tidak mau itu. Yang Tuhan mau kau nyembah semuanya dengan segenap roh, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Sebab itu yang Tuhan mau Tuhan kerjakan atas hidup saudara. Kita akhirnya terhubung seperti frekuensi radio. Coba kalau saudara frekuensinya tepat, maka akan cepat nyambung dengan Roh Kudus. Tetapi kalau di sisi lain Anda menyembah, di sisi lain juga saudara pikir yang lain, maka koneknya tidak akan konek saudara. Orang di sebelah menangis, kenapa dia nangis? Orang lain menikmati, kita hanya jadi penonton saudara. Nah kita tidak bisa bercerita kalau kita tidak mengalami. Nah perempuan Samaria ini mengalami sehingga dia bisa bercerita. Ini poin yang ketiga. Ketika kita menyembah, seharusnya menyembah itu mengubahkan kita, mentransformasi hidup kita. Ayat 28 saya bacakan buat saudara. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Ini ketika perempuan itu sudah mengenal dan menyembah Tuhan. Dikatakan dia meninggalkan tempayannya lalu pergi ke kota dan berkata kepada semua orang yang ada di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkin dia adalah Kristus itu. Maka mereka pun pergi lalu keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang diperbuatnya. Next ayat berikutnya. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah melihat mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Kita lihat perempuan ini saudara, dia diubahkan, dia menjadi kesaksian. Dan pada akhirnya dia bawa jiwa bagi Tuhan, dia jadi penginjil dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saudara, ketika saudara bawa penyembahan saudara lebih di hadapan Tuhan. Mungkin bagi dunia tidak bisa berubah, mungkin bagi dunia itu mustahil. Tetapi ketika saudara bawa hati, urusan dunia Tuhan yang punya. Dia yang kerjakan semuanya. Dan saya percaya saudara akan lebih lagi dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, saya ada catat beberapa tokoh di dalam Alkitab seorang worshiper. Kalau kita tahu Daud seorang worshiper. Musa seorang worshiper saudara. Kita tahu Musa adalah seorang yang dia seorang pemimpin, leader yang baik. Tetapi di Alkitab dikatakan bahwa dia juga seorang worshiper. Di saat mereka menyeberang danau Teberau, laut Teberau, mereka selamat dan di seberang mereka menyembah Tuhan. Mungkin juga Elisa saudara tahu siapa saudara? Mungkin saudara tahu dia hanya nabi, dia adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia juga seorang worshiper. Nanti saudara baca dalam Raja-Raja 3 ayat 15-16. Daniel, saudara tahu hanya dia berdoa sehari 3 kali. Tetapi dia juga bukan cuma berdoa, tapi dia juga seorang worshiper saudara. Paulus, saudara tahu dia pengajar dan rasul, tetapi dia juga seorang worshiper. Begini poinnya, raksasa-raksasa roh di dalam Alkitab itu terbentuk dan tidak pernah lepas dari penyembahan. Kalau saudara mau dibawa Tuhan lebih lagi, jangan pernah lepaskan penyembahan itu dari hatimu. Karena penyembahan itu spesial di hatinya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita.